Ya, ini menarik ya untuk melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita membuka pekan ini sekali lagi juga dengan optimisme begitu ya, dan kita harapkan juga tentunya untuk pergerakannya ini juga mungkin masih bisa bertahan dan level tadi resisten yang seperti disampaikan oleh Syafinas ini Mhm. bisa tercapai di pekan ini atau mungkin perdagangan besok begitu ya, Ya. karena possibility-nya juga cukup kuat begitu. Dan di satu sisi juga kita lihat kembali kepada sentimen utamanya masih dari global sendiri, dari Wall Street sendiri yang juga didominasi penguatan begitu. Tapi kalau kita bedah secara pergerakannya hari ini untuk indeks harga saham gabungan seperti apa, Safinas? Kalau misalnya kita lihat hari ini memang yang tadi saya sampaikan ya, secara teknikal memang masih bergerak sideways, yaitu berada di range 6860 sampai dengan 6940. Jadi target untuk bisa melewati level resistansinya itu ya berarti harus melewati 6940. Tapi hari ini kan masih 6900 ya, semoga 6940 bisa ditempuh ataupun bisa dilewati dalam beberapa hari ke depan, dan 7100 akan menjadi target level resisten seharusnya, karena memang dilihat secara volume sampai dengan pukul 1 tadi belum berada di atas 22 miliar seperti saat ini gitu. Sedangkan rata-ratanya selama sepekan atau minggu lalu itu berada di angka 16 miliar. Hmm. 16 miliar. Sementara hari ini berada di 22 miliar. Harusnya kan berarti volumenya sudah mulai bisa mendongkrak ya. Tetapi memang dari segi harga masih belum bisa naik terlalu tinggi. Karena kalau kita lihat pekan lalu itu rata-rata nilai transaksinya berada di 9,72 triliun. Ini turun jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, Betul. yaitu di 10 triliun. Dan frekuensi transaksinya juga turun 3,70%. Di mana pekan lalu di 1 juta lebih, 1.116, sementara di pekan sebelumnya ini berada di 1.159. Dan kalau kita lihat memang pekan lalu pemberatnya itu berada di sektor teknologi dan juga properti. Sementara kalau kita lihat hari ini justru teknologi paling kencang penguatannya, karena memang saham Gotoh ditutup terapresiasi 10,48%. Kalau memang pekan lalu itu Gotoh ini dihantui oleh kabar terkait pergantian direksi yang memang akan diadakan RUPSLB-nya ini pada tanggal 2 Maret mendatang. Kurang lebihnya ini memang kalau dari IHSG kita, dan Betul. terpantau juga memang asing masih masuk ke dalam pasar dalam negeri kita ya. Selama pekan lalu ini net foreign buy itu berada di 2,55 triliun rupiah. Jadi masih cukup tinggi. Kita masih akan menantikan bagaimana pergerakan IHSG di pekan ini. Oke, tapi kalau kita lihat overall begitu ya, kita tadi disebutkan juga dari nilai turnover-nya juga berarti dari pekan by pekan juga rupanya ada penurunan trennya. Kemudian di hari ini juga sama, kita lihat juga turnover-nya hanya di 8,5 triliun saja. Tapi rupanya tampaknya memang appetite dari para investor belum sepenuhnya masuk begitu ke aset yang penuh resiko seperti pasar modal begitu, karena tampaknya juga masih melihat-lihat, masih menimbang-nimbang seperti apa sih kondisi makroekonomi di tahun 2023, kemudian juga seperti apa sih sebetulnya arah kebijakan moneter dari bank-bank sentral, dan ini juga masih menjadi sentimen utama yang ada nih di udara begitu ya, dan ini juga masih terus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Nah, tapi kalau kita fokus kepada sentimen hari ini, apa saja, Safinas? Dan ini akan menjadi sentimen selama sepekan ke depan ya, nggak hanya terjadi di hari ini, di mana pekan ini akan ada rilis data inflasi Januari Amerika Serikat yang akan dirilis pada Selasa malam. Konsensus trading ini memperkirakan inflasi Amerika Serikat akan melambat menjadi 6,2% secara tahunan, dan ini lebih rendah jika dibandingkan Januari di 6,5%. Pada bulan Desember maksud kami, di Januari itu diprediksi akan di 6,2%. Tapi memang secara month-to-month inflasi Amerika Serikat memang masih diprediksi akan naik 0,5% pada Januari, atau lebih cepat dari catatan Desember di angka 0,1%. Dan kenaikan bulanan ini terjadi akibat didorong oleh permintaan dan konsumsi yang lebih kuat akibat libur Natal dan juga Tahun Baru. Di sini para pelaku pasar masih belum bisa 100% percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh para petinggi dari The Fed untuk tidak akan hawkish lagi. Karena balik lagi, pertimbangan Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga kan tidak hanya inflasi, tetapi juga data tenaga kerja. Data tenaga kerja ini masih bergerak berlawanan arah dengan inflasi. Inflasi melandai, data tenaga kerjanya masih bagus. Jadi masih ada dan masih besar kemungkinan inflasi Amerika Serikat masih akan naik. Dan tidak hanya itu, kalau dari Amerika Serikat, Rabu juga akan keluar data penjualan retail Amerika Serikat yang diperkirakan akan tumbuh 1,6% secara month-to-month. Angka ini naik dari pertumbuhan negatif 1,1% di bulan Desember 2022. Oke, baik. Kalau kita lihat sebetulnya wajar begitu kalau para pelaku pasar ini tidak 100% percaya begitu, karena di satu sisi juga memang begitu banyak mixed signal ya dari data perekonomian Amerika Serikat, dan ini juga perubahannya bisa
sewaktu-waktu Iya. begitu, bisa di satu sisi pelaku pasar ini percaya begitu bahwa oh oke 25 basis poin, tapi besoknya juga bisa tiba-tiba berubah 50 basis poin, sehingga kepastian ini yang masih terus dinantikan oleh para pelaku pasar ya Safinas. Iya betul, dan nggak hanya rilis dari Amerika Serikat juga yang akan menjadi perhatian, tetapi juga Inggris pada Rabu pekan ini juga akan mengumumkan tingkat inflasi konsumen yang diperkirakan melandai ke 10,2% secara year on year pada bulan Januari, dan ini turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 10,5%. Kurang lebihnya kalau dari secara global, makroekonomi global, masih Amerika Serikat dan rilis inflasi yang menghantui para investor. Sisanya Oke. semua datang dari dalam negeri. Oke, kalau dari domestik sendiri seperti apa sih? Apa sih yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar? Iya, yang pasti adalah kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang akan dirilis pada Kamis pekan ini ya. Kalau konsensus ini memperkirakan akan ditahan di 5,75% di bulan Februari ini. Sebenarnya kalau kita lihat 5,75% berarti sebentar lagi kalaupun dinaikkan 25 basis point, ini berarti kan akan di kisaran 6% ya. Jika sudah di 6% itu sebenarnya sudah berada di puncak yang diharapkan oleh bank sentral, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat. Jika sudah mencapai 6%, The Fed juga sudah dalam tren melandaikan suku bunga acuannya, maka sebenarnya tidak ada keharusan lagi untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunganya lebih tinggi lagi, karena The Fed saja sudah melandaikan suku bunganya kan. Itu yang pertama, dan itu akan dirilis pada hari Kamis ya pemirsa. Dan selanjutnya adalah data ekspor impor dan juga neraca dagang Januari 2023 yang akan dirilis pada bulan Rabu. Bulan sebelumnya nih neraca perdagangan Indonesia di Desember mengalami surplus untuk yang ke-32 kalinya sejak 2021. Tercatat surplusnya per Desember ini mencapai 3,86 miliar US dollar. Tetapi pakar ekonomi juga menyebutkan, Iva, jika tren surplus neraca perdagangan ini belum tentu akan berkepanjangan sampai dengan tahun 2023 seiring dengan menurunnya harga batu bara dan juga beberapa komoditas lainnya. Jadi perlu menjadi perhatian juga para investor. Betul sekali, dan ini memang sudah menjadi ancang-ancang juga begitu sebelum memulai tahun 2023, di mana harga komoditas ataupun juga komoditi super cycle mungkin akan berakhir di tahun ini, sehingga mungkin keuntungan ataupun juga windfall komoditas yang kita rasakan di sepanjang tahun lalu ini mungkin tidak akan berlanjut hingga tahun ini, dan ini juga perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar, dan tampaknya juga memang sudah diperhatikan oleh para pelaku pasar melihat pergerakan dari sejumlah emiten di sektor komoditas. Tetapi tadi yang menarik juga adalah poin terkait dengan terminal rate-nya ya, untuk The Fed dan juga untuk BI, di mana BI tadi di level 6%, sementara The Fed juga masih pertanyaan apakah akan di level 5% atau 5,25 atau 5,5 begitu. Ini jadi pertanyaan juga, dan kita akan terus menyaksikan ataupun juga memantau seperti apa perkembangannya. Nah, oke, tapi kalau kita lihat lagi, kita bedah lagi untuk indeks harga saham gabungan kita, pergerakannya secara sektoral, yang paling menarik dari emiten-emitennya sendiri adalah di sektor teknologi, dengan emitennya adalah Gotoh, dan ini juga akan dibahas oleh Safina. Seperti apa? Seperti yang tadi kita lihat ya, kalau teknologi ini terapresiasi lebih dari 3%. Jadi Gotoh ini memang sedang ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Gotoh, di mana sesaat lagi tanggal 2 Maret ini akan ada pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan diselenggarakan di 2 Maret itu tadi, dan agenda yang akan diusung pada kegiatan tersebut adalah mengajukan perubahan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, serta penunjukan Komisaris Independen Gotoh yang baru. Dan informasi ini disampaikan pekan lalu sempat membuat Gotoh ARB hingga 2 hari. Dan sekarang kita akan lihat nih bagaimana pergerakan sektor teknologi hari ini. Untuk Gotoh dan WIRG ini terapresiasinya sangat tinggi ya. WIRG terapresiasinya tidak berbeda jauh dengan Gotoh di 10,43%. Bukalapak terapresiasi 1,41%. Elang Mahkota Teknologi atau MTEK terapresiasi 1,39%. Mengawali pekan dengan balas dendam. Pekan lalu kan menjatuhkan IHSG ya, tapi pekan ini cukup kuat, mengawali pekan dengan cukup kuat. Sementara kalau misalkan kita lihat dari energi juga terpantau terapresiasi di tengah penurunan harga batu bara ya. Untuk Adaro, ITMG, PTBA, dan juga ADMR. Kita lihat dari Adaro terapresiasi 1,46%. Indo Tambang Raya terapresiasi 3,15%, Bukit Asam cenderung stagnan, dan Adaro terapresiasi 3,09%. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan sektoral pada hari ini, energi tadi terpantau terkoreksi ya. Betul. Oke, kalau kita lihat dari pergerakannya hari ini tadi dari dua sektor pilihan Syafinas, begitu bisa kita simpulkan dua hal. Yang pertama adalah investor tampaknya cenderung optimis ya, bahwa Bank Sentral mungkin akan lebih bersikap dovish, dan di satu sisi juga kita lihat juga tampaknya investor juga optimis bahwa cuan dari sektor komoditas ini masih akan menarik
menarik karena kita juga masih akan melihat seperti apa laporan keuangan dari dari masing-masing. emiten-emiten ini begitu. Apalagi nanti kita akan melihat seperti apa secara keseluruhan di tahun 2022 untuk pendapatan dari emiten-emiten ini. Dan ini menarik ya, Safinas, untuk terus diperhatikan.